Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma rizukna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal lillahi ta'ala. Nomor 21. Yang 20 kita lewat. Nomor 21 mas'alatun. Ya, apa ini? Ba'dun nasi, sebagian orang yungkiru alat takfiri, mengingkari penghukuman kafir, penghukuman kufur, keluar dari agama Islam. Wa yamna'u minhu mutlaqan, dan mencegah dari hukum takfir secara mutlak. Paham ini permasalahannya. Jadi sebagian orang itu ada yang mengingkari enggak boleh seseorang dikafirkan. Nah itu secara mutlak. Secara mutlak mereka mengatakan demikian. Sebagian lagi ada yang mengatakan lebih parahnya lagi, kita hanya menghukumi bahwa yang kafir itu adalah perkataannya. Adapun orangnya katanya tidak. Misalkan ketika orang mencaci maki terhadap Allah, perkataannya yang kufur, bukan orangnya. Bagaimana itu? Jadi secara tidak langsung mereka telah dari hukum ini telah dari perkataan ini konsekuensinya telah menghapus hukum-hukum riddah yang ada di dalam fikih. Hukum-hukum riddah artinya hukum-hukum orang yang murtad. Dari kan kita tahu setelah kita pelajari di dalam Mukhtasar bahwa hukum orang riddah atau hukum orang yang jatuh ke dalam riddah itu tidak tidak menyembelih, artinya sembelihannya jadi bangkai. Jadi kemudian tidak mendapatkan warisan, tidak mewariskan, kemudian tidak ketika tidak disolatkan, kemudian ketika mati tidak dikuburkan di kuburan orang muslim. Nah itu sebagian orang mengingkari hukum takfir secara mutlak. Nah sekarang akan kita jelaskan. Ini permasalahan harus paham dengan betul-betul. Ar-raddu, bantahannya, at-takfiru naw'ani. Penghukuman kafir itu terbagi kepada dua macam atau dua bagian. Bihaqqin, takfirun bihaqqin wa takfirun bi ghairi haqqin. Jadi hukum takfir dengan hak. Dan yang kedua hukum takfir bi ghairi haqqin, tanpa hak. Wal manhiyu anhu, dan yang dilarang innama huwa takfiru bi ghairi haqqin, adalah pengkafiran tanpa hak. Kat takfiri bi ghairi sababin syar'iyyin, seperti mengkafirkan seseorang tanpa sebab yang sesuai dengan syariat. Wa hadzal muradu bi qaulir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dimaksud dengan perkataan Rasulullah, man qala li akhihi, barang siapa yang memanggil saudaranya, artinya saudara semuslim, ya kafiru, dengan sebutan wahai kafir.
faqad ba'a biha ahaduhuma, maka hukum tersebut itu jatuh kepada salah satunya. Artinya jatuh pada salah satunya apa? Ada kalanya yang memanggil, ada kalanya yang dipanggil. Fa in kana kama qala, kalau seandainya seperti apa yang dikatakan, ya berarti hukum takfir tersebut benar. Artinya misalkan ketika orang memanggil, atau ketika misalkan ada orang yang mencaci maki terhadap Allah, disebut atau diteriakin ya kafir misalkan. Yang memanggil benar apa enggak? Benar, karena orang tersebut apa? Telah mencaci maki Allah, hukumnya kufur. Nah, itu maksudnya. Wa illa, kalau seandainya tidak seperti demikian, artinya tidak ada sebab syar'i, raja'at alaihi, maka hukum takfir tersebut itu balik kepada yang memanggilnya. Paham itu? Jadi ketika memanggil seorang muslim dengan sebutan kafir, ada kalanya yang dipanggilnya itu benar-benar orang yang telah keluar dari agama Islam, misalkan karena sebab mencaci maki Allah, karena sebab mencaci maki terhadap Rasulullah. Tapi kalau tanpa alasan yang disebabkan oleh syar'i, maka hukum takfir tersebut kembali kepada yang memanggilnya. Paham itu? Meskipun dalam keadaan bercanda, meskipun dalam keadaan bergurau, maka hukum takfir tersebut kena kepada salah satunya. Paham itu? Makanya jangan dipakai guyonan yang begini. Sekali sebagian orang ada kan yang istilahnya tujuannya pengen sekedar membuat orang lain ketawa, rela dirinya mengolok-olok Islam, rela dirinya mengolok-olok, menghinakan, mencaci maki Al-Quran misalkan, rela dirinya harus mencaci maki Rasulullah. Tujuannya untuk mengapa? Membuat orang ketawa. Tapi apa? Tak sadar dirinya telah terjerumus ke dalam jurang kehancuran, kekufuran. Itu paham itu makna dari hadis ini. Nah itu. Ada sebagian orang yang istilahnya belagu moderat, sok moderat. Sok moderat. Tanya, udahlah nggak usah hukumin demikian. Hukum yang demikian itu ya istilahnya apa? Bukan bagian kita. Bukan ranah kita. Gitu kan katanya. Itu orang istilahnya kudu dicolok. Buta itu jelas-jelas para ulama membangun di kitab-kitab mereka kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masalah ini. Masalah takfir. Makanya ngaji lagi gitu. Ngaji lagi mbah gitu. Nah itu paham, ini permasalahan yang pertama itu takfirin bi ghairi haq. Itu yang dilarang. Kenapa? Karena ketika orang menghukumi kufur dengan salah satunya, kalau seandainya tidak seperti apa yang dia katakan, ya berarti hukum takfir tersebut kembali kepada dia yang memanggil. Terus wa amma takfiru bihaqqin, adapun takfir secara hak. Katakfiri man sabballaha, seperti menghukumi kafir terhadap orang yang mencaci maki Allah. Kita katakan bahwa ini adalah suatu kekufuran. Kita perintahkan orang tersebut kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Paham? Paham itu? Au sabbar rasulahu, atau mencaci maki terhadap Rasulullah. Orang mencaci maki terhadap Rasulullah, kita katakan bahwa itu adalah perkataan kufur, kembali kamu ke dalam agama Islam dengan mengucapin 2 kalimat syahadat. Itu takfir bihaq. Artinya kita menghukumi pada orang tersebut bahwa itu adalah suatu kekufuran yang harus menuntut dia untuk kembali masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Au sabbal Islam, atau mencaci maki Islam. Fahuwa wajibun. Nah, maka ini hukumnya wajib menghukumi kufur terhadap orang yang seperti demikian. Seperti terhadap orang yang mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, mencaci maki Islam, hukumnya wajib untuk dikafirkan. Kenapa ya? Karena apa? Di dalamnya terkait atau di dalamnya mengandung hukum-hukum syariat
yang banyak, syariat banyak yang berkaitan dengan hukum-hukum orang murtad tadi yang telah kita singgung di depan. Paham itu? Jadi ketika kita mendengar orang mengucapkan perkataan kufur, katakan kepada mereka tasyahad. Tasyahad artinya apa? Ucapin lagi 2 kalimat syahadat. Tentu itu harus ada dengan dawabit, artinya dengan ada rincian-rincian, detail-detail yang dijelaskan oleh para ulama. Seperti orang misalkan yang mencaci maki terhadap Allah, mengatakan Allah bertempat, mengatakan Allah bersifatan dengan sifat makhluk, naik, turun, berubah, bertempat, dilalui oleh waktu, memiliki ukuran. Itu semua adalah sifat-sifat makhluk. Kalau dinisbatkan kepada Allah adalah merupakan cacian bagi Allah. Nah, ketika orang sama dengan mencaci maki Allah, berarti telah keluar dari agama Islam. Dan itu adalah konsekuensinya apa? Hiya tarattabu alaihi ahkamun syar'iyyatun katsirah. Berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang sangat banyak, fi haqqil murtaddi, yang berkaitan dengan orang-orang murtad. Tadi hukum-hukum murtad itu tadi sudah disinggung, dijelaskan. Yafsudu saumuhu, rusak puasanya, wa tayammumuhu wa nikahuhu qabla dukhuli wa ba'dahu wa kada ba'dahu illam yarji' ilal islami fil iddati wa tahrumu dhabihatuhu wa la yarisu wa la yurasu wa la yusalla alaihi wa la yughassalu wa la yukaffanu wa la yudfanu fi maqabiril muslimin. Itu hukum-hukum orang riddah, makanya diapalin tasorne. Pimen. Itu hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan orang-orang murtad. Kalau seandainya tidak demikian, mau dikemanakan hukum ini? Padahal jelas itu adalah hukum syariat yang tidak boleh dihilangkan dari agama ini. Paham itu? Nah, yajuzu ta'tiluha. Jadi tidak boleh dihilangkan dari hukum-hukum syariat tersebut. Faqad qala ta'ala, dan dalam Al-Quran Allah berfirman, wala in sa'altahum, dan ketika engkau bertanya terhadap mereka orang-orang kafir, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab, mereka akan menjawab innama kunna nakhudu wa nal'ab, kita itu hanya bercanda dan bergurau saja. Jadi ketika mereka orang-orang sebagian juhal, sebagian orang-orang bodoh, bercanda, bergurau, di dalamnya mencaci maki terhadap Allah, mengolok-olok terhadap Islam, ketika ditanya apa? Gak boleh itu begitu. Itu adalah suatu kekufuran. Ngucapin kembali 2 kalimat syahadat. Dijawab mereka biasanya nembolin, kita mah cuma bercanda, kita mah gak beneran, kita mah bla 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 dan semacamnya. Apa katakan? Qul, katakanlah, abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasul Allah, kuntum tastahzi'un, kalian bercanda gurau? La ta'taziru, tidak ada uzur, tidak ada alasan bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah keluar dari, artinya dari agama Islam, ba'da imanikum, setelah tadinya kalian beriman. Lihat mana dari ayat, atau lihat potongan dari ayat, qad kafartum ba'da imanikum, artinya apa? Kalian telah keluar dari agama Islam setelah sebelumnya kalian Islam. Karena sebab apa? Mengolok-olok, mencaci maki, bercanda gurau dengan menghinakan Allah, menghinakan Rasulullah, menghinakan Islam dan lain sebagainya. Paham itu? Sodorin ayat pada orang yang belagu sok moderat. Dikit-dikit hukum kufur, dikit-dikit hukum kufur. Biasanya orang-orang begitu ya, istilahnya apa ya? Belagu moderat, kagak paham hal-hal yang beginian. Moderat itu adalah dengan
menempatkan sesuatu pada tempatnya, menghukumi terhadap mereka yang kufur dengan hukum kufur. Bukan mencampur adukan, bukan menafikan hukum-hukum kufur yang di dalamnya berkaitan dengan hukum-hukum syariat tentang orang-orang murtad. Mau dikemanain hukum-hukum itu? Itu moderat, itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan mencampur adukan hukum, menafikan hukum, menghapus hukum syariat yang ada di dalam Islam. Enggak. Terus al-hadis. Kemudian dalilnya lagi dari hadis. Man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang mengganti agamanya faqtuluh, bunuhlah dia. Man baddala dinahu faqtuluh. Wah, ini mah es krim, pemikiran es krim begitu. Lah mau dikemanain hadis ini? Berani mengatakan Rasulullah es krim. Ekstrim. Ya itu disensor dikit. Ini pemikiran begitu. Lah sodorin ini hadis man baddala dinahu faqtuluh, mana? Orang yang mengganti agamanya faqtuluh, bunuh. Ya cuman kan begitu. Kita negara hukum juga, perhatikan rambu-rambu. Harus dengan hikmah. Harus dengan hikmah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis lainnya Rasulullah bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimati, benar-benar telah mengucapkan satu kata. Benar-benar telah mengucapkan satu kata. La yaro biha ba'san, yang dia tidak melihat di dalam perkataan tersebut ada bahaya. Lihat, dia tidak tahu bahwa satu perkataan tersebut mengandung unsur bahaya, nggak tahu dia. Artinya dia tahu bahwa di dalam perkataan tersebut nggak ada bahayanya begitu. Dia mengiranya demikian apa? Akan tetapi apa? Yahwi biha, karena sebab perkataan tersebut finnari sab'ina kharifan, terjerumus masuk ke dalam jurang neraka yang jarak tempuhnya sab'ina kharifan, 70 tahun. Oh. Orang kagak tahu di dalam perkataan tersebut ada bahayanya. Tapi apa? Karena sebab perkataan itu bisa saja dia masuk ke dalam agama apa? Masuk ke dalam neraka jahanam yang jarak tempuhnya 70 tahun. Nih, 70 tahun jarak tempuh sampai kepada dasar dari neraka jahanam itu tidak akan dihuni dasar jahanam itu kecuali oleh orang-orang kafir. Berarti dari sini apa? Bahwa bisa saja orang mengatakan satu perkataan yang mana perkataan tersebut kufur dan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam yang jarak tempuhnya 70 tahun. Begitu. Karena tadi dijelaskan bahwa neraka jahanam itu tidak akan sampai kepada dasarnya kecuali oleh orang-orang kafir. Adapun muslim, pelaku maksiat, pelaku dosa besar, ketika masuk ke dalam neraka mereka tidak sampai kepada dasarnya. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu, hadis riwayat Tirmidzi dan dinilai hasan. Wa fi ma'nahu hadisun rawahul Bukhari wa Muslim, dan ada hadis yang semakna dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Itu hadis riwayat Al-Bukhari. Begitu. Paham? Wallahu a'lamu bis